Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Saat ini kami masih boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan proses perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-37. Tidak terasa kita sudah sampai ke 37. Sekitar 2 minggu lagi kita sudah dapat menyelesaikan kitab Kejadian secara penuh. Oleh sebab itu Bapak terus mendorong kita boleh membaca pasal yang dibahas hari ini seluruhnya dari awal sampai akhir. Kalian baca sendiri di rumah. Saat ini Bapak akan memilih satu ayat untuk dibacakan bagi kalian, yaitu Kejadian pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Bapak akan baca untuk kita semua. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saat ini kita sudah sampai kepada kisah anak-anak dari Yakub. Kita tahu Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satu anaknya itu bernama Yusuf. Di sini dikatakan bahwa Yusuf menceritakan mimpi yang dia dapatkan kepada saudara-saudara dan ayahnya. Pada waktu itu mimpi yang disampaikannya itu membuat saudara-saudaranya makin benci kepadanya. Di sana juga diceritakan, kalau kalian baca keseluruhan dari pasal ke-37, kalian akan mendapatkan bahwa Yakub juga menegur Yusuf ketika mendengar cerita tentang mimpi dari Yusuf itu. Di sini kita dapat belajar, tidak semua hal perlu kita ceritakan. Ada hal yang tidak usah kita ceritakan kepada orang lain, khususnya hal-hal yang dapat menyinggung orang lain. Dan jika kita menyampaikan cerita atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, harus disampaikan dengan bijaksana. Di sini kita juga tahu ketika kita membaca cerita tentang Yusuf pada masa mudanya, Yusuf orang yang pintar dan dia cenderung sombong. Ketika menyampaikan ceritanya, dia cenderung menyampaikan ceritanya itu dengan arogan sehingga menimbulkan kebencian dari saudara-saudaranya. Oleh sebab itu anak-anak, kita belajar hari ini, sampaikan apa yang kita ketahui dengan bijaksana. Dan jika itu tidak perlu disampaikan,
tahan itu di dalam diri kita dan pilih orang yang dapat kita percaya untuk mendengarkan cerita kita itu. Tidak semua orang perlu mendengar apa yang ingin kita sampaikan itu, sehingga kita boleh memilih orang yang tepat untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan itu. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat untuk kalian, dan kalian boleh berhikmat dalam menceritakan apa yang kalian alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus berhikmat dalam berkata-kata dan memilih orang yang akan menerima cerita yang kami sampaikan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Aktivitas kami hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terus mendorong kalian untuk mengisi laporan devosi yang Bapak kirimkan. Dapat kalian lihat di chat dari wali kelas kalian ataupun di deskripsi YouTube di bawah ini. Kalian boleh lihat itu dan isi laporan devosi. Bapak akan mendata itu dan ini akan menjadi dasar pemberian nilai spiritual kalian. Kalian juga boleh terus membaca pasal yang kita bahas. Hari ini kita membahas pasal Kejadian, pasalnya yang ke-37. Kalian boleh baca itu dan kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.